kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata ini perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu video dari Habib Bahar. Jadi Habib Bahar ini mengatakan di dalam ceramahnya bahwasanya ada seorang sahabat perempuan itu meminum kencing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, jadi yang ingin saya komentari ya, apakah derajat hadis itu sahih ataupun dhaif jiddan? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi para ulama sudah pernah membahasnya tentang derajat hadis ini ya, yaitu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat perempuan minum kencing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, jadi kita langsung saja mari kita simak videonya ya. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata ini perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya yang dikatakan oleh Habib Bahar, bahwasanya ada seorang sahabat Nabi yang perempuan gitu ya, itu meminum air kencing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, jadi benarkah hadis tersebut ini sahih atau dhaif? Mari kita lihat ya teman-teman. Nah teman-teman, ini hadisnya yang secara lengkap. Kalau tadi yang diucapkan oleh Habib Bahar ya itu ya hanya sepotong-sepotong, nggak lengkap ya. Tentang dalil seorang yang meminum air sanin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Aiman. Dari Ummu Aiman ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bangkit pada suatu malam menuju wadah tembikar yang ada di samping rumah. Lalu beliau kencing padanya. Lalu aku pun bangun pada satu malam dalam keadaan haus dan aku minum apa yang ada di dalam wadah tersebut tanpa aku sadari bahwa itu air kencing. Ketika tiba waktu subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ummu Aiman, berdiri dan tumpahkanlah isi wadah itu." Aku berkata, "Demi Allah, aku telah meminum isinya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa hingga nampak gigi geraham beliau. Lalu bersabda, sesungguhnya engkau tidak akan pernah sakit perut selamanya. Teman-teman, jadi hadis ini jangan terus kita telan mentah-mentah. Jadi kita harus teliti apakah riwayat hadis ini sahih atau dhaif jiddan. Nah teman-teman, jadi saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Wanjiwan Hussein, Ustadz dari Malaysia. Nah oke teman-teman, mari kita simak videonya. Cerita. Kita bisa dengar tak orang duk cerita pasal orang minum air kencing Nabi? Bisa dengar cerita tu? Bisa dengar? Hadis ni dia tak cerita sampai habis. Sebab apa? Abu Dah bukan point nak cerita yang orang minum air kencing tu. Dia tak nak cerita yang tu. Dia nak cerita tajuk kita bincang ni. Faham tak? Berkenaan dengan air kencing, kena pakaian lah, semayang lah. Tu yang nak cerita. Tu faham kan? Jadi sebab itulah dia tak mari panjang, jalan cerita yang panjang yang menceritakan tentang isu orang minum air kencing. Tapi kalau kita buka dalam Tibrani. Anda bawa kitab Tibrani dua tempat dalam kitab sunat dalam kitab Tibrani. Yang pertama adalah dalam hadis yang ke-447, yang kedua adalah dalam hadis yang ke-527. Dua kitab ni, dua hadis dalam kitab ni. Dia buat mari cerita tentang Nabi Muhammad SAW malam tu dia kencing dekat dalam bekas air tu, dia letak kat bawah katil. Lepas tu Nabi bangun pagi, Nabi tengok air kencing tu dah habis. Bila dah habis, Nabi tanya siapa minum? Gimana air kencing ni? Lalu maka Umaymah dia bagi tahu. Umaymah tadi. Sebut Umaymah kan? Umaymah dia bagi tahu, dia kata ada seorang perempuan telah minum air kencing itu. Lalu Nabi Muhammad SAW kata, orang yang kencing itu, kata Nabi, laqad ihtadarat minan nar bihidhar. Dia ni telah terselamat daripada azab api neraka. Hadis ni. Okey, isu dia sekarang. Jangan anda percaya lagi ni.
Anda mau cerita dulu. Terus percaya berat. Anda mau cerita ni, mau kita nak bahas lah. Jadi kalau kita tengok cerita ni, maksudnya ada orang minum kencing Nabi. Siapa yang minum kencing Nabi, maka dia terselamat azab neraka. Faham macam tu kan? Kita faham macam tu kan? Okey, maka bila terima hadis jangan terima terus. Ya, dicek dulu. Kita kena teliti. Sahih ke tidak? Kita dah bahas sanad tadi kan? Problem pada Hukaimah tadi kan? Makanya kita nampak hadis ni dhaif ke sahih? Dhaif. Bila dhaif, boleh tak dibuat hujah? Tak boleh. Makanya kalau orang kata boleh minum air kencing unta, air kencing Nabi, kes ni berlaku di kalangan sahabat, itu adalah dakwaan yang tidak benar. Boleh faham? Apatah lagi kalau kita buka dalam dua hadis dalam Tibrani tu, dia sebut berbeza. Hadis yang pertama kata yang minum tu adalah perempuan yang bernama Barakah, nama dia. Dan dia ni adalah hamba kepada Ummu Habibah. Ummu Habibah isteri Nabi lah, Ummu Habibah ni. Okey. Jadi Ummu Habibah ni ada hamba seorang perempuan nama Barakah. Hadis yang pertama kata yang minum tu nama Barakah tu. Tapi hadis yang kedua pula kata orang yang minum itu bukan nama Barakah. Kau tahu pula. Orang yang kedua itu yang minum itu namanya Barrah. Dia adalah hamba kepada Ummu Salamah. Maksudnya cerita ni konsisten tak? Tak konsisten. Boleh faham kan? Jadi problem yang pertama adalah lemah daripada sudut sanad. Betul? Sanad lemah sebab apa? Poin kita tadi pada Hukaimah tadi. Betul? Apa? Majhul. Ingat tajuk kita kan? Majhul. Yang kedua, matan. Matan dia apa dia? Tidak konsisten. Satu matan kata perempuan yang minum itu nama Barakah. Satu matan yang lain pula kata perempuan itu nama Barrah. Barakah hamba kepada Ummu Habibah. Barrah hamba kepada Ummu Salamah. Kan berbeza. Macam mana satu cerita tapi tak konsisten? Tak konsisten ya. Persoalan dia tak konsisten ni punca dia kat mana? Boleh faham? Jadi bermaksud orang yang menceritakan hadis ni mungkin dia tambah-tambah cerita. Jadi kita tahu maksudnya dakwaan mengatakan ada orang, ada sahabat minum kencing Nabi itu tidak benar. Teman yang melanggar Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Wan Jihan Hussein, yaitu tentang terkait minum air kencing Nabi SAW, yaitu ada sahabat perempuan yang minum air kencing Nabi SAW dan itu tidak benar, dan itu hadisnya dhaif jiddan. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, yaitu halaman 4 nomor 58, semua dari sanad yang ada selalu terdapat perawi yang bernama Abu Malik. Dan seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa perawi tersebut dhaif sebagaimana yang tertera di dalam kitab Takribut Tahzib, halaman 1199 sampai 1200 nomor 8403. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Umaymah, ya, yaitu dari Umaymah, dulu Nabi SAW mempunyai wadah dari pelepah kurma yang beliau gunakan untuk kencing padanya. Dan beliau letakkan di bawah tempat tidurnya. Ini hadis yang kedua teman-teman ya. Satu saat beliau SAW meminta wadah tersebut, namun tidak beliau temui. Maka beliau bertanya, di manakah wadah itu? Mereka berkata, telah diminum oleh Barrah, ya, Barrah. Jadi pembantu Ummu Salamah yang datang bersamanya dari negeri Habsyah. Lalu Nabi SAW bersabda, sungguh ia telah terlindung dari api neraka. Diberikan oleh Tabrani dalam Al-Khabir. Jadi di dalam sanad di hadis di atas terdapat perawi bernama Hukaimah bintu Umaymah dan ia majhul termasuk tabaqah ketiga dan dipakai oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Jadi di dalam sanad hadis di atas terdapat perawi bernama Hukaimah bintu Umaymah dan ia majhul. Jadi kita ini tidak ada alasan bagi orang yang ingin berdalil dengan dua hadis di atas untuk membenarkan tawasul yang mereka amalkan. Karena dua hadis yang mereka maksud statusnya adalah dhaif. Nah, teman-teman, jadi apa yang diceritakan oleh yang disampaikan oleh Habib Bahar ini adalah hadis dhaif ya. Jadi tidak boleh disebarkan. Karena ini berbahaya ya, teman-teman ya. Nanti orang-orang malah bertawasul kepada Habib-habib ya. Seperti yang ada dalam video yang viral ya, itu ada seorang oknum Habib, itu makanannya itu sudah dimakan ya. Lalu kemudian dikasih makan ke muhibinnya. Katanya adalah mengambil barokah. Nah, teman-teman, jadi itu tidak benar ya, teman-teman ya. Kalau ada oknum Habib yang katanya ya minum bekas Habib barokah, itu tidak benar ya, teman-teman. Nah, teman-teman, itu saja yang sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.